Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan November 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal buat yang baru hadir dan baru kenal sama KTI. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya. Sebelum aku mulai, seperti biasa aku akan selalu ingatkan dan aku harap kalian nonton intro ini ya supaya selalu ingat dan selalu uh, memahami bahwa readingan ini adalah readingan general dan ini adalah dipublish secara umum. Jadi bukan readingan untuk personal, bukan untuk individu tertentu saja ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, kamu bisa lihat placement kamu yang lain ataupun memang ini bukanlah readingan untuk kamu. Kamu juga bisa move on gitu ya, cari banyak tarot reader yang bagus-bagus di luar sana, termasuk kalau kamu nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku, dengan cara aku membawakan, dengan durasi dan lain sebagainya, termasuk penempatan iklan. Kalau kamu tidak merasa nyaman di dalam video ini ataupun dengan channel ini, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Jangan dipaksakan ya, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik. Sama satu lagi, karena di sekitar rumah aku ini, rumah-rumahnya lagi pada direnovasi dan banyak banget yang lagi renovasi, termasuk tetangga sebelah aku yang pas temboknya di samping aku. Jadi aku minta maaf kalau ada bunyi-bunyian yang agak mengganggu ya. Tapi aku harus mulai pembacaan untuk bulanan, jadi aku harus tetap ngerjain ini. Oke, sampai ketemu lagi di readingan kalian masing-masing. Oke, Cancer yang single. Ini adalah pembacaan untuk kamu, Cancer. Single November 2021, cinta asmara. Justice, dalam keadaan tegap. Keadilan, pertimbangan, kejujuran. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu baru saja keluar dari hubungan dan kamu masih ada hubungan ataupun masih ada masalah-masalah dalam bidang hukum ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu itu ada perasaan kayak gua ini pengen keadilan itu. Mungkin apa yang terjadi, situasi dan kondisinya ini bagi kamu atau buat kamu tidak adil dan kamu merasa diperlakukan gak adil gitu loh oleh seseorang sebelumnya, dan kamu ingin mendapatkan keadilan itu. Kamu pengen adanya keadilan itu. Buat beberapa dari kamu mungkin apa ya, seperti mengharapkan orang ini apalah gitu ya, kena karmanya lah apalah, bisa aja. Cuman kalau yang aku ini tuh kayak ada, gue menginginkan kejujuran dari satu situasi ini. Ten of Swords. Buat beberapa dari kamu masih ada rasa seperti tidak terima satu situasi dan kondisi ini berakhir. Dan kamu mungkin yaitu masih berusaha untuk mendapatkan keadilan. Karena buat kamu mungkin keadilan itu ya jangan sampai berakhir gitu loh. Tapi ini tuh akhirnya membuat kamunya sendiri yang ngerasa stres sendiri, sakit sendiri gitu ya, kalau yang aku lihat di sini sih. Tapi kita lihat aja dulu. The Star card. Dan Seven of Pentacles. Kamu mungkin masih punya satu harapan. Punya satu harapan. Ace of Pentacles di dalam keadaan tegap. Masih melihat adanya satu opportunity, satu peluang, satu kesempatan, ataupun melihat adanya prospek gitu loh. Di dalam situasi ini, kalau misalnya gue begini, kalau gue begitu, mungkin bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan gue. Mungkin bisa mendapatkan orang itu kembali. Mungkin bisa memperbaiki hal yang sudah berakhir ini. Jangan sampai berakhir. Ini mungkin bukan kamu.
karena ini bisa terbolak-balik energinya. Mungkin orang yang sudah kamu tinggalkan ini masih belum bisa terima bahwa kamu meninggalkan mereka dan mereka masih mengharapkan kesempatan daripada kamu untuk bisa melanjutkan lagi, untuk bisa memulihkan lagi apa yang sudah berakhir. Tapi di sini, kalau yang aku lihat kamu enggan untuk memberikan upaya dan usaha. Kamu udah nggak pengen ngasih apa-apa lagi. Kamu nggak pengen menginvestasikan diri kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, waktu kamu, materi buat beberapa. Karena mungkin orang ini selalu datang kepada kamu, bersama dengan kamu, dikarenakan hal-hal tersebut yang mereka inginkan dari kamu, sehingga pas mereka datang dan ingin lagi, kalian tahu bahwa apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan. King of Swords dalam keadaan terbalik. Orang ini mungkin sempat ghosting ataupun sempat nggak omongan gitu loh antara kamu dan dia. The Magician. Hati-hati sama orang yang pandai, yang ini tricky kalau yang aku lihat ya. Orang yang pandai memanipulasi orang lain dengan mempergunakan keadaan, dengan mempergunakan perasaan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi apakah dia mau berupaya dan berusaha, dan apakah yang diomongin itu sesuai dengan apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang dilakukan maksudnya. Nah, itu yang perlu kamu lihat polanya. Ya, polanya ini seperti apa? Apa yang terjadi itu ada polanya. Nah, kamu perhatikan bagaimana polanya. Misalnya mereka datang dikarenakan apa? Apa yang mereka butuhkan dari kamu? Apa yang mereka inginkan dari kamu? Apa yang mereka omong itu sesuai nggak dengan apa yang mereka lakuin? Dan lihat kalau kamu sudah memberikan apa yang mereka inginkan, apa habis itu? Nah, ini yang aku lihat polanya ini agak sering terjadi. Itu yang perlu kamu pelajari. Eight of Swords. Ceritanya berputar di sini-sini aja loh, Cancer. Ceritanya berputar di sini-sini aja. Selama kamu masih memberikan freely apa yang mereka inginkan dan harapkan dari kamu, mereka akan tetap begini. Mereka akan tetap berusaha ngikat kamu supaya nggak kemana-mana. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tutup mata kamu, dan melihat dengan jujur situasinya dan orang yang kamu hadapin ini seperti apa. Karena kalau tidak, kamunya akan terperangkap terus di sini. Terperangkap akan janji-janjinya mereka, akan pesonanya mereka, karena mereka pandai sekali memanipulasi. Kita semua di saat ingin sesuatu, kita akan berusaha gimana caranya gitu ya. Kita semua pasti pernah berusaha memanipulasi keadaan, orang lain, dan lain sebagainya. Nah, mempelajari hal tersebut, melihat pattern tersebut dan pola tersebut membantu kamu untuk tidak mudah untuk dimanipulasi. Tapi selama kamu masih melihat adanya potensi orang ini jangan-jangan bisa berubah, mereka mungkin sudah kapok, mungkin mereka masih cinta, mungkin mereka, karena apa? Mereka memberikan harapan untuk memanipulasi kamu, sehingga kamu tidak lepas.
Cuman kamunya mau nggak menginvestasikan apapun milik kamu untuk orang ini? Merekanya sendiri usaha dan upayanya seperti apa? Sesuaikah dengan apa yang mereka janjikan, yang mereka taruh menjadi harapan ini? Karena kalau tidak, kamu buka mata kamu nggak akan bisa lihat celah untuk keluar dari sini. Dan mungkin kamu nggak melihat kenyataan dan kebenaran yang ada secara jujur gitu loh. Sehingga apa? Kamu ngerasanya, aduh, gue di sini terus, gue di sini terus, dan akhirnya kamu membiarkan diri kamu terperangkap di dalam situasi dan kondisi ini terus menerus. Padahal di saat misalnya mereka lagi nggak butuh, mereka lagi nggak mau, mereka lagi nggak pengen, mereka bisa caw begitu saja dan bisa meng-cut komunikasi begitu saja, dan mereka bisa nggak peduli dengan bagaimana perasaan kamu, sakitnya kamu, dan lain sebagainya. Nah, kamu juga harus bisa adil. Bukan hanya dari orang lain, tetapi terhadap diri kamu. Apakah situasi dan kondisi ini adil buat kamu? Apakah kenyataan ini yang kamu butuhkan? Apakah ini yang terbaik untuk kamu atau tidak? Buat kamu yang sudah ikutin channel ini dari lama gitu ya, setiap kali aku dijawab, jadi aku harus bagaimana, Kak? Lakukan yang terbaik untuk diri kamu. Karena itu adalah tanggung jawab kamu. Apa yang terbaik? Terbaik itu menurut kamu apa? Orang itu ada di dalam kehidupan kamu dengan dia mempergunakan dan memanfaatkan kamu menjadi korbannya dia? Apakah itu yang terbaik untuk kamu? Ataukah yang terbaik adalah kamu meng-cut, jangan sampai orang ini memanipulasi gue lagi, menggunakan, memanfaatkan gue dan mengeruk gue lagi, keuntungan dari gue lagi? Atau apa? Apa yang terbaik? Masing-masing orang kan beda. Yang terbaik gue adalah walaupun gue sakit, walaupun gue menderita, tapi yang penting ada orang ini. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Nggak apa-apa deh mereka manfaatin gue, nggak apa-apa deh mereka nyakitin gue. Yang penting gue ada punya mereka. Dan ini hanya membuat mereka ya seperti ini, di dalam perangkap. Tapi mungkin ya buat nggak semua cancer seperti ini. Tapi yang aku bacain ini energinya seperti itu. Ada dalam satu perangkap. Ini juga bisa merupakan perangkap masa lalu ya, yang membuat kamu terperangkap di situ dikarenakan harapan-harapan kamu akan orang ini. Tetapi itu hanyalah menyabotase diri kamu. Padahal yang kamu jelas lihat-lihat adalah orang ini tidak memberikan upaya dan usahanya untuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Cuman hal ini bisa terjadi dikarenakan apa? Dikarenakan kamu membiarkan, dikarenakan kamu memberikan kesempatan ini, dan dikarenakan kamu tidak mau melepaskan diri dari situasi dan kondisi ini. Akhirnya ya gak kemana-mana. Ada orang kadang-kadang terperangkap, tapi cuma bisa menjerit, cuma bisa teriak, cuma bisa komplain, tapi tidak melakukan apa-apa untuk ngelepasin dirinya dari sakit itu. Gimana caranya untuk melepaskan diri dari sakit itu? Healing. Kalau ini mengenai masa lalu, lakukan pemulihan itu terhadap diri kamu. Jangan menginvestasikan lagi diri kamu, baik pikiran, baik perhatian kamu, waktu kamu untuk ngutrek-ngutrek si masa lalu itu. Dan kalau ini mengenai orang, jangan biarkan orang itu masuk lagi ke gerbang kamu. Jangan biarin orang itu masuk lagi ke dalam pintu kamu. Karena yang aku lihat, kalau ini mengenai orang, ini orang pengen pintumu tuh dijablakin. Maksudnya apa? Dibuka, kapan dia mau pergi keluar, itu sesuka dia. Nah, kamunya mau begitu. Jangan taruh tempat rumah kamu
itu di dalam orang lain. Jangan jadi homeless dalam masalah rumah. Maksudnya adalah diri kamu itu adalah rumah kamu. Dimanapun kamu berada, bersama siapapun kamu, ini adalah rumah kamu. Jangan tempatkan itu di dalam satu situasi, pada satu situasi, oh kalau gua ada ini, gua berasa nyaman, ini adalah rumah gue. Saat gua bersama orang ini adalah rumah gue. Sehingga apa? Saat orang ini melakukan sesuatu yang menyakiti kamu atau orang ini meninggalkan kamu, yang tadi aku bilang jadi homeless. Karena apa? Dia tidak memiliki rumahnya di dalam dirinya dia sendiri. Begitu. Akhirnya, di saat kita menaruh rumah kita di orang lain, kitanya jadi harus ikut aturannya mereka dan ngikutin apa yang mereka inginkan. Kalau kita nggak bisa pakai aturan kita. Jadi kayak tamu, gitu loh. Mudah-mudahan ngerti. Ya, sama kok. Home, happiness, itu harus kamu cari di dalam hati dan diri kamu di dalam sini, bukan keluar. Ya. Oke, Cancer, mudah-mudahan kamu bisa melihat situasi dan kenyataannya dengan pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, dan kamu bisa segera melepaskan diri dari segala jeratan yang membuat kamu terperangkap ini. Oke, kita lanjut ke yang couple-nya. Cancer yang berpasangan, langsung keluar. Ini adalah November 2021, cinta asmara ya. 5 of Wands dalam keadaan tegap. Argumentasi, ada mungkin perbedaan pendapat, perbedaan yang membuat kamu tuh punya konflik gitu ya. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kompetisi gitu ya. Mungkin kamu merasa gue tuh gak pernah dijadiin prioritas di dalam kehidupan dia. Mungkin dia lebih mentingin temennya, mentingin pekerjaan, hobinya, dirinya, dan lain sebagainya. Ataupun orang-orang yang menurut kamu kok gue bagaimana gue? Gue selalu harus berkompetisi dengan hal ataupun orang lain. 8 of Wands. Lagi banyak apa ya? Lagi banyak mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah kayak adu mulut gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini rasanya tuh seperti hektik banget, kayak sibuk banget, kayak situasi dan kondisinya gitu loh. Dan ini bisa jadi mungkin selain masalah yang ada di dalam hubungan ini, masing-masing juga lagi sibuk sama pekerjaannya, lagi sibuk dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya gitu ya. 7 of Swords di dalam keadaan terbalik. Ada orang yang mungkin dia punya sesuatu hal yang sering dilakukan ataupun yang kerap dilakukan yang itu adalah merupakan hal yang menyakitkan ataupun melukai hubungan ini. Tapi kalau yang aku lihat di sini, mereka itu kerap kali melakukan hal seperti itu. Dan ya kayak minta maaf terus lakuin lagi, minta maaf terus lakuin lagi. Ya, ini deception buat beberapa dari kamu. Ini seperti mengkhianati, selingkuh, berbohong, memanfaatkan, menggunakan, dan lain sebagainya. Tidak jujur, dan lain sebagainya. 7 of Wands. Dan orang ini tuh buat beberapa dari kamu, ya, mungkin orang yang suka on off gitu loh di dalam hubungan ini. Buat beberapa dari kamu ini adalah hubungan LDR. Kamu dengan mereka ada di lokasi ataupun tempat yang berbeda gitu ya. Dan ya di saat misalnya lagi berantem, putus hubungan, putus komunikasi, merekanya susah dicari dan lain sebagainya, terus datang lagi gitu loh. 7 of Wands. Tapi walaupun orang ini punya kelakuan yang
yang suka ataupun sering merusak si hubungan ini ataupun melukai kamu, kamu tuh seakan-akan kayak nggak punya suara. Atau karena kamu takut ditinggal ataupun kehilangan orang ini, kamu akhirnya mengalah saja. Kamu tidak memproteksi diri kamu tidak mempertahankan diri kamu di sini. Page of One dalam keadaan tegap. Iya. Ini kayak hubungan yang kalau ribut, yang satu tuh kayak nggak mau menghadapi masalah gitu loh. Ataupun ya kalau dia udah bikin salah ya udah. Yang sininya ribut ya udah. Tahu suka ngancem-ngancem ya udah. Gue pergi. Ya udah putus aja. Nah, begitu udah keluar itu yang sini ciut. Nggak jadi untuk mempertahankan posisinya dia. Begitu dia pergi, ya begini terus. Karena apa? Orang ini tahu bahwa dia punya power. Bahwa orang ini, kalau sampai gue pergi atau lepas dari kehidupan dia bakal sakit hati. Dia gak bisa gak sama gue. Dia pengennya ada gue dalam hidup dia. Jadi apapun yang gue lakukan lo harus terima. Minta maaf ya, minta maaf gitu ya. Habis itu ya dilakuin lagi. Dan kamunya seakan-akan ya kayak harus terima terus gitu loh. Dibeginiin terus tuh harus terima terus. Dijadiin options ya terima terus. Dengar janji-janjinya yang tidak pernah dia tepati, ya terima terus. Karena apa? Kamu memberikan power dan kuasa itu ke dia untuk melakukan hal itu terus-menerus. Dikarenakan kamu tidak stand up for yourself. Kamu tidak mempertahankan diri kamu dan memprotek, menjaga diri kamu dan apa yang kamu deserve, apa yang berhak kamu dapatkan. Sorry ya, buat yang baru datang, mungkin kadang-kadang, ih kok galak banget sih, kok kayaknya pahit-pahit banget sih. Ya, aku cuma ngebacain. Aku cuma ngebacain ini dan kadang-kadang terbawa emosi ya, maaf ya. Iya, tapi begitu kesel gitu ya. Dan di sini tuh kamu punya konflik pribadi. Konflik pribadi di mana kamu mau terus meneruskan si hubungan ini, di mana kamu pengen lepas, tapi begitu mereka misalnya nyamperin lagi, mereka membuka komunikasi lagi, rasanya hati ini nggak kuasa, langsung geter, langsung lumer, langsung lah gitu. Dan akhirnya dibukain lagi pintunya. Page of One. Dia kembali lagi menjalin komunikasi lagi setelah ada si pertikaian ini. Setelah dia pergi, dia datang lagi. Setelah dia ngelakuin kesalahan, dia minta maaf lagi. Dan gua harus mengerti dan gua harus mentolerir. Karena mungkin orang ini pintar sekali dalam mempergunakan kelemahan. Dia tahu kelemahan kamu soalnya. Dia tahu apa yang bikin kamu senang. Dia tahu apa yang bikin kamu senang. Dia tahu apa yang bikin kamu senang. Dia tahu apa yang bikin kamu sedih. Five of Pentacles. Beberapa dari kamu merasa diabaikan kepentingannya, diabaikan perasaannya, diabaikan dirinya, dicampakkan, ditelantarkan ya. Dan ini adalah situasi-situasi sulit yang kamu hadapi dan kamu rasakan di dalam situasi kamu, dalam hubungan kamu. Dan aku lihat kamu ngerasa bahwa segala sesuatu sakit, susah, perjuangan ini tuh hanya gue sendiri.
hanya gua sendiri yang merasakan ini. Karena dia, kalau situasinya sulit, dia kabur. Dia nggak mau ngadepin karena dia nggak mau ribet. Three of Swords, kan? Buat beberapa dari kamu, ini kamu diselingkuhin kanan, kiri, depan, belakang, diagonal nih. Bolak-balik masalahnya. Dipergunain habis-habisan. Dan dengan orang ya, misalnya punya kebiasaan ghosting on off gitu. Apakah iya dia benar-benar mengasihi dan mencintai orang tersebut yang di-ghostingin terus, yang di-on offin terus? Waktu dia pergi tanpa kabar, dia kan tahu, nggak mungkin nggak tahu. Orang ini perasaan pikirannya itu akan seperti apa. Tetapi dia tetap melakukan hal ini. Karena dia nggak mau ribet. Karena gue ada maunya. Gue lagi pengen happy. Gue lagi nggak mau pusing. Sehingga dia mungkin keluar cari kesenangan. Dan kesenangannya juga mungkin yang membuat kamu jadi ketar-ketir gitu ya. Dan ini ngerasa terhianati. Buat beberapa dari kamu, ya itu yang terjadi. Eight of Swords. Terjerat. Sakit. Ngerasa dicampakin. Ngerasa ditelantarin. Hancur hatinya. Tapi gue gak bisa kemana-mana. Nih. Duh, nih. Itu hati udah kayak, udah berantakan, dijalin lagi. Udah berantakan, disambung lagi, dilem lagi, direkatin lagi. Kamu tuh berusaha untuk ngeperbaikin hati kamu tuh bolak-balik. Tapi kamu nggak mau. Nah ini, Seven of Wands dalam keadaan terbalik dan Eight of Swords. Nggak mau ngelepasin diri dari sini karena kamu nggak berani untuk stand up for yourself, untuk berdiri buat diri kamu sendiri dan mendapatkan hal yang sebenarnya berhak kamu dapatkan. Kebahagiaan yang berhak kamu dapatkan. Orang yang mungkin lebih baik daripada ini, hubungan yang lebih baik daripada ini, komitmen yang lebih baik daripada ini. Karena orang ini sangat tahu bagaimana nyetir kamu. Nine of Wands. Orangnya stubborn, ya, orangnya stubborn. Tapi di sini kalau yang aku lihat, mereka tahu bahwa kamu ini masih bertahan gitu loh, mempertahankan si hubungan ini. Kamu belum menyerah, kamu belum menyerah, belum menyerah. Walaupun banyak sekali pancang-pancang di sini, masalah-masalah yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Makanya aku dari tadi ngomong, ini udah berulang kali terjadi. Ini udah berulang kali terjadi. Tetapi mereka tahu kamunya masih ada di situ. Kayak misalnya nih ya, ada orang ya, udah berantem, pisah, hilang, nggak sampai pisah mungkin ya, pergi hilang gitu aja. Tiba-tiba lagi ngapain? Kangen. Itu tuh kayak gini loh. Kalau ini di dalam hubungan, kamu itu lagi membangun satu gedung atau satu castle atau satu istana berdua. Ini hubungan ya, hubungan. Lagi berusaha membangun kan yang namanya hubungan. Terus habis itu satu orang itu ya suka pergi, suka main-main kemana, ke pulau lain dan sebagainya. Terus setiap beberapa waktu sekali nanyain, udah nyampe mana pembangunannya? Gitu. Sedangkan orang ini terus menerus kayak ya itu, kalau ngelihat
orang lagi bangun rumah kan, dia ngangkatin semen, dia ini, dia maku, dia malu, dia apa, dia segala macem, dia yang berpeluh, dia yang berkeringat, dia yang banting tulang, dia. Nah, itu tuh kayak begini. Kalau yang aku lihat. Yang sini, kalau ada maunya, ada perlunya, dia cekin. Gimana pembangunannya? Gitu. Karena dia tahu dia masih ada di sini. Dia masih pengen di sini. Page of Cup, orang ini masih kayak anak-anak di dalam emosi dan perasaan. Dia nggak tahu, semuanya tuh kayak mainan buat dia, kayak game gitu loh. Ini semua tuh kayak game. Dan kamu itu, entah kamu laki atau perempuan, dilihatnya dan dirasanya, ya kamu seperti ibunya mereka. Karena kamu ngurusin aku. Dan apapun yang aku lakuin, kamu terima. Kamu bisa maafin aku. Dan kamu harus ngurusin aku lagi. Gitu loh. Capek kali. Capek nggak Cancer? The World Cup. Ya, merekanya tahu bahwa mereka itu adalah your world, dunia kamu. Buat beberapa dari kamu, mungkin dunia kamu ya hanya mereka, yang kamu yang jadi teman kamu, yang jadi ini apa, mereka. Sedangkan mereka itu masih ingin berkelana, menjelajah dunia, mencicipi kenikmatan dunia dan lain sebagainya. Sedangkan kamu, gimana caranya ya? Kamu jadi di sini aja karena aku ini dunia kamu, dan dia tahu bahwa kamu nggak mau kehilangan dunia kamu ini. Makanya itulah yang menjadi senjatanya mereka ini. Two of Cup. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini, ya kamu merasa ada chemistry Kak. Aku percaya bahwa hubungan ini tuh ada sesuatu yang spesial. Mungkin buat beberapa dari kamu percaya ini adalah soulmate kamu, ini adalah twin flame kamu, dan mungkin kamu melihat adanya informasi mengenai twin flame dan lain sebagainya, mengenai apa ya, mengejar dan dikejar dan lain sebagainya. Mungkin ada, kadang-kadang orang tuh susah membedakan yang mana yang twin flame, yang mana yang karmic twin. Yang pastinya orang yang baik dan tepat untuk kamu dalam hidup kamu tidak akan membuat kamu ngerasa seperti ini. Terjerat, sakit hati, dikhianati, digunakan, disakiti terus. Mana ada orang yang cinta tapi di abuse. Dia melakukan itu karena dia cinta. Banyak loh orang yang akhirnya berusaha untuk itu. Karena apa? Dia punya keinginan untuk jadi psikiaternya gitu loh. Pokoknya untuk memperbaiki, gue merasakan dia ini punya trauma, dia ini punya punya hal yang I can feel their sorrow gitu loh. Gue bisa merasakan dia itu perlu diperbaiki. Mungkin kamu seorang empat yang bisa merasakan, tapi itu bukanlah tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu ada di dalam pilihan. Mau kemana? Tapi di dalam pilihan ini, kamu tahu ceritanya yang membuat kamu seperti ini. Yang tadi aku bilang, seringkali orang terjerat dan terperangkap dalam situasi ini karena dia punya keinginan untuk memperbaiki orang ini, untuk merubah orang ini, untuk bikin orang ini lebih baik, untuk bikin orang ini sukses, untuk bikin orang ini sembuh dan lain sebagainya. Kalau orangnya sendiri nggak punya kemauan untuk itu, apalagi kamu. Begitu. Yang akhirnya adalah dia mengetahui semua kelemahan-kelemahan kamu, sehingga dia
bisa mendapatkan apapun itu yang dia inginkan. Dia ini pintar untuk bikin kamu jatuh hati, bikin jatuh kasihan, bikin gak tega, gak sampai hati, itu pintar. Mengenai penyakitnya lah, mengenai kesulitannya lah, mengenai perasaannya lah, mengenai banyak hal. Tapi dia tahu kamu gak punya hati untuk melakukan, untuk menolak itu. Nah kalau dia udah begitu, nanti dia apa maunya. Gitu. Dan dia akan terus-menerus seperti ini, the workout, bulat, begini, sampai apa? Sampai di-cut. Di-cut apa? Apakah harus selalu dengan perpisahan? Enggak juga. Di-cut apa? Stop memberikan kuasa dan power dan kekuatan itu kepada orang ini untuk melakukan hal-hal yang membuat kamu dalam kondisi ini, yang membuat kamu bisa melepaskan diri kamu dari perangkap ini dan membuat kamu nggak terus-menerus dilukain dan ditelantarin terus-menerus. Karena apa? Selama kamu tidak meng-cut, ceritanya akan terus bergulir seperti ini terus. Ya, selama kamu tidak mengambil, udah, gua nggak bisa lagi. Kalau lu memang mau ada di dalam hubungan ini dan lu masih butuh gua di dalam hidup lu dan lu pengen bener-bener serius, kali ini memang ini akan riskan, tapi ini adalah saat kamu sudah seharusnya begini. Kamu berdiri untuk memprotek diri kamu, bukan kamu menggantungkan jagaan ini kepada orang lain atau situasi atau apapun. Ini yang perlu kamu lakukan. Yang perlu melakukan adalah diri kamu sendiri, bukan siapa-siapa. Sorry ya, maaf. Emosi. Maksudnya aku udah jadi kayak gua maknya marah-marah. Maaf ya. Maaf. Tapi aku ngerasain seperti itu karena aku nggak, kalau ini sesuai dengan cerita kamu gitu ya, gua aja nggak terima gitu loh. Gua aja nggak terima lo dibeginin terus. Masa lo terima terus? Kan sudah saatnya dong kamu mengambil langkah, mengambil sikap gitu loh, supaya ceritanya nggak begini-begini terus, karena skenarionya begini-begini terus. Kalau kamu mau ceritanya berubah, ubahlah skenarionya gitu. Dan kadang-kadang, oh jadi aku harus putus. Kalau kamu bisa tegas dan melihat kalau memang orang itu benar-benar sayang dan ingin ada di dalam kehidupan kamu, dia pasti akan bisa mengerti dan mau mengupayakan sesuatu untuk memperbaiki hal ini. Tapi kalau memang orangnya hanya membutuhkan kamu dikarenakan titik-titik isi sendiri, bukan karena sayang, bukan karena mengasihi kamu, nah itu berarti kamu harus apa? Ya harus ini, jaga diri. Kalau enggak, kamunya dicelakain terus, kamunya dipergunain terus, kamunya disakitin terus, kamunya dijadiin option terus, dan tidak pernah menjadi prioritas buat mereka. Kalau kita mau jadi prioritas buat seseorang, kitanya pun harus bersikap seperti itu. Ya, oke. Cegukan deh gue. Aku lihat ada energinya Capricorn, Pisces, Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak perlu jadi zodiak itu. Ya, terima kasih sudah nonton. Maaf kalau aku marah-marah. Jangan kapok ya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.